I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kompetensi guru yang profesional. Saya Irma Lestari sebagai moderator dan pemateri pertama. Kemudian ada Ocha Cahya sebagai pemateri kedua. Dan kemudian ada Firza Mafira sebagai pemateri ketiga. Nah, sebelum kita tahu apa itu profesionalisme guru, kita harus tahu dulu arti dari profesionalisme. Jadi profesionalisme itu adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna. Jadi kita harus tahu dulu apa itu guru, ya kan? Guru itu merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Nah, jadi arti profesionalisme guru itu adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Nah, di dalam kompetensi seorang guru ini ada 4 kompetensi yang akan dijelaskan oleh Ocha Cahya. Kepada Ocha Cahya dipersilakan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kompetensi seorang guru. Jadi kompetensi itu secara umum berarti kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu. Dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Jadi kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Jadi ada 4 kompetensi seorang guru. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis yaitu kompetensi atau kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi pedagogis ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur metodologi keilmuannya. Dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sekian penjelasan saya tentang kompetensi seorang guru. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih kepada Ocha Cahya yang telah menjelaskan kompetensi seorang guru. Kemudian selanjutnya ada indikasi seorang guru. Ini akan dijelaskan oleh Firza Mafira. Kepada Firza Mafira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikasi seorang guru. Di mana indikasi seorang guru ada 10. Yang pertama yaitu mampu menjabarkan berbagai bentuk pembelajaran kognitif tingkat tinggi maupun seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu mampu merumuskan tujuan pembelajaran kognitif tingkat tinggi.
Yang ketiga yaitu menguasai berbagai cara belajar yang efektif sesuai dengan tipe dan gaya belajar. Yang keempat, memiliki sifat positif terhadap tugas profesinya sebagai seorang guru. Yang kelima yaitu terampil membuat alat perangkat pembelajaran sederhana sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keenam yaitu terampil menggunakan berbagai model dan metode pembelajaran bagi peserta didik. Yang ketujuh ada terampil melakukan interaksi dengan peserta didik. Yang kedelapan ada memahami sifat dan karakteristik peserta didik. Dan yang kesembilan terampil menggunakan sumber-sumber belajar yang ada. Dan yang terakhir yaitu terampil mengelola kelas atau memimpin peserta didik dalam belajar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firza Mafira yang telah menjelaskan indikasi seorang guru. Nah, jadi sekian presentasi kami. Di sini kami ingin membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Dian Aziza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Aziza dari kelompok 7 ingin bertanya kepada kelompok 1, mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai guru profesional? Terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Kepada Mariana, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mariana Tilsonora, saya mewakili dari kelompok 3. Yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dikatakan profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih Mariana. Pertanyaan terakhir, Denia, kepada Denia Celiska, dipersilakan. Saya Denia Kariska ingin bertanya, hal-hal apa saja yang menjadi kendala pengembangan kompetensi profesional guru? Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Dian Aziza yang pertanyaannya, mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi sebagai guru profesional? Nah, jadi guru yang mempunyai kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian yang sesuai akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara optimal. Bagaimana Dian Aziza? Terima kasih jawaban yang diterima. Baik, selanjutnya pertanyaan Mariana akan dijawab oleh Ocha Cahya. Pada Ocha Cahya, dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mariana. Kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk dikatakan profesional? Jadi kompetensi profesional itu meliputi guru dikatakan profesional itu bila guru tersebut memiliki penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang dikuasainya. Kemudian melakukan pengembangan materi pembelajar yang dikuasai dengan kreatif. Kemudian melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Bagaimana Mariana? Apakah bisa diterima? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Dunia akan dijawab oleh Firza Mafira. Pada Firza Mafira, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Deni Celiska, yaitu pertanyaannya, hal-hal apa saja yang menjadi kendala pengembangan kompetensi profesional guru? Di mana ada berbagai kendala yang menjadikan permasalahan guru dalam peningkatan kompetisinya, meliputi keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki guru, serta kurangnya minat dan pengetahuan yang dimiliki guru mengenai kompetisinya, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Sekian, bagaimana? Baik, terima kasih. Baik, berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu profesionalisme guru adalah suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat tugas-tugas dan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh seorang guru dengan penuh dedikatif sesuai dengan bidang keahliannya dan selalu melakukan improvisasi diri. Dan seorang guru tidak dapat dikatakan sebagai guru yang profesional jika tidak memenuhi 4 kompetensi yang sudah dijelaskan tadi.
Baik, sekian presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi